Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait berita sepak bola di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang Rizky Ridho yang golnya ke gawang Arema di FC di musim kemarin itu masuk nominasi The FIFA Puskas Award tahun 2025. Lalu yang kedua itu tentang Boyan Hodak ya, yang sempat dirumorkan akan ke timnas Indonesia. Namun berita ini dibantah secara terang-terangan oleh manajemen Persib Bandung meskipun belum ada pernyataan secara resmi ya yang disampaikan oleh Boyan Hodak. Lalu juga yang ketiga yaitu terkait persiapan Persib Bandung, karena saya melihat media sosial mereka dan aktivitas mereka sehari-hari, kelihatannya skuad Persib ini semakin hari itu semakin kompak gitu ya. Dan memang mereka sedang mempersiapkan yang akan menghadapi Dewa United di pekan ke-13 dari Super League musim 2025-2026. Oke. Tentunya sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian juga di kolom komentar. Nah, kita bahas yang pertama itu terkait golnya Rizky Ridho yang masuk nominasi The FIFA Puskas Award tahun 2025. Jujur, ketika saya mengetahui informasi ini, saya sendiri sangat kaget. Gak menyangka, bangga, haru gitu ya. Karena gini, ya memang kita gak ada yang mengira gitu ya bahwa golnya Rizky Ridho itu akan masuk nominasi gitu. Karena memang ya kita tahu sendiri lah ya, banyak gol-gol sangat berkelas yang memang sering kita lihat di setiap pertandingan, apalagi yang ada di benua Eropa. Itu kan gol-golnya berkelas sekali. Dan memang gak ada yang expect sama golnya Rizky Ridho gitu. Makanya semua orang saya yakin itu merasa kaget, gak percaya. Bahkan Rizky Ridho sendiri pun itu merasa, apaan benarkah gitu ya, bagaikan mimpi gitu. Itu kan yang diucapkan oleh Rizky Ridho. Nah, bagi teman-teman tentunya kita harus dukung ya. Semoga golnya Rizky Ridho ini itu bisa memenangkan nominasi ini. Dan kalau misalnya sampai menang, yang untungkan bukan hanya liga kita, tetapi Rizky Ridho sendiri yang memang menjadi pemilik gol tersebut. Karena gini teman-teman, Rizky Ridho itu adalah pemain yang sangat berbakat. Ya, dia adalah defender yang memang sangat cukup tangguh, sangat kuat dan bisa berkembang lagi. Nah, usia juga masih sangat muda dan keinginan kita, apalagi dia pemain timnas, dia harusnya itu bisa bermain setidaknya di Eropa, gitu, atau minimal di Asia dulu lah ya, di liga terbaik Asia, misalnya Liga Jepang atau Liga Arab gitu. Itu kan menjadi pintu masuknya untuk eksis di sepak bola dunia. Atau kalau bisa langsung ke Eropa ya itu syukur sekali. Nah, dengan mendapatkan nominasi ini, itu kan orang-orang di seluruh belahan dunia kan tahu, apalagi yang memang sangat pencinta sepak bola. Wah, ada gol seperti ini, di mana nih? Siapa nih? Oh, Rizky Ridho. Dari mana Rizky Ridho itu? Dicari. Oh, dari Indonesia. Oh, ternyata orang Indonesia juga permainannya sangat bagus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu akan sangat banyak keuntungan sendiri, khususnya untuk karir Rizky Ridho. Kenapa kita harus dukung Rizky Ridho? Ya kan, karena dia aset timnas, dia pemain timnas, gitu. Meskipun mungkin ya ada sebagian supporter yang memang gak suka dengan klubnya Rizky Ridho atau memang rivalnya dari klubnya Rizky Ridho, ya itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau sudah membela kepentingan dia, apalagi kepentingan timnas Indonesia, ya kita wajib mendukungnya, gitu. Dan kabarnya cara menentukan pemenangnya itu akan dibagi dua. Yang pertama ada voting dari penggemar. Gitu. Yang kedua itu ada ditentukan oleh juri. Nanti ada jurinya yang memang ditugaskan oleh FIFA. Nah, tentunya kita yang akan memvoting itu benar-benar harus memastikan bahwa voting kita adalah Rizky Ridho, gitu ya. Dan memang ya kalau udah urusan juri ya memang kita serahkan aja lah ya. Yang penting kita berikan dukungan kita 100% kepada Rizky Ridho agar dia bisa menangkan nominasi ini. Bahkan bisa mengalahkan Lamine Yamal dan Declan Rice, itu wah, itu sudah sangat keren sekali gitu ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke. Yang kedua itu tentang rumornya Boyan Hodak yang sepekan kemarin ya itu ramai dibicarakan akan ke timnas Indonesia. Nah, rumor ini dibantah. Yang pertama dibantah oleh asisten Boyan Hodak, yang kedua dibantah oleh para pemain, yang ketiga dibantah oleh manajemen Persib Bandung ya, termasuk Pak Haji Umuh Muhtar. Gini, ada yang menarik nih dari sanggahan Pak Haji Umuh Muhtar. Ya, kenapa harus mengincar Boyan Hodak? Itu kan kata Pak Umuh Muhtar. Kenapa gak balikin Sintayong aja? Gitu. Dan memang Pak Haji Umuh ini dialah orang tua, orang yang sangat berpengalaman lah ya di sepak bola ini. Apalagi dia memang sudah lama sekali berada di Persib Bandung. Jadi setiap
ucapan yang ia keluarkan, saya yakin itu sudah berdasarkan apa yang ia ketahui dan kita tidak ketahui. Gitu. Dan memang saya selalu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Umuh Muhtar, ya. Dan beliau ini adalah sosok yang sangat jujur sekali. Gitu. Bahkan dia gak main-main kan, kalau merasa ada kecewa sama orang-orang PSSI atau dari PT Liga Indonesia, Pak Haji Umuh itu pasti bersuara. Gitu. Dan gak basa-basi orangnya gitu. Nah, ini yang saya suka dari Pak Haji Umuh. Dan memang sangat betul. Ya kenapa gak balikin Sintayong aja? Kenapa harus Ben Hodak? Gitu. Dan memang Pak Haji Umuh Muhtar pun memberikan sinyal waspada kepada Ben Hodak, jangan sampai terganggu dan tertipu. Gitu. Karena itu bisa menjadi jebakan, ya. Kira-kira seperti itulah kata Pak Umuh. Ya mungkin Boyan 1 tahun atau 1,5 bahkan 2 tahun dicintai lah ya bersama timnas Indonesia. Tetapi kan gak ada jaminan. Contohnya Sintayong. Gitu ya. Ketika memang sudah agak kurang enak gitu ya sama PSSI ataupun siapapun lah stakeholder yang ada di dalamnya, ya pasti didepak. Karena di kita itu bukan, yang pertama itu bukan demi atlet, bukan demi sepak bolanya, tetapi ya demi karir orang-orang yang menjabatnya. Itu kira-kira seperti itulah ya. Silakan teman-teman tafsirkan sendiri aja. Nah, tinggal kita menunggu konfirmasi yang benarnya dari Ben Hodak, apakah memang betul ada tawaran dari PSSI atau ini hanya rumor-rumor dan berita-berita yang menghebohkan saja atau seperti apa. Nah, kita tunggu aja ya pernyataan resmi dari Ben Hodak. Oke, selanjutnya terkait skuad Persib Bandung ya, setelah mereka berhasil mengalahkan Selangor FC yang saat itu dramatis, mereka sempat libur juga selama kurang lebih 5 hari gitu ya. Bahkan ada pemain timnas seperti Tom Haye, Eliano, Beckham Putra, Maklo itu ditambah hari liburnya, ditambah 2 hari gitu. Jadi mereka itu libur lebih lama daripada pemain-pemain yang lainnya. Nah, hari ini mereka sudah berkumpul kembali ya, sudah lengkap skuadnya. Tinggal yang belum kelihatan itu adalah Federico Barba yang memang belakangan sakit dan dia pun belum berlatih juga ya. Karena setiap hari saya pantau terus ya sosial media dari Persib Bandung. Dan semakin hari kelihatannya ini pemain Persib Bandung semakin ceria, semakin menyatu chemistry-nya. Nah, ini penting nih ya. Sebelum masuk ke taktik, itu yang pertama adalah kekompakan. Yang seperti yang dikatakan oleh Tom Haye. Gak penting Anda mendapatkan skor berapa, yang penting cara bermain Anda itu harus bagus. Ya itu, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tom Haye. Memang benar. Percuma lu menang 10-0 tapi permainan lo hanya out of the box misalnya. Atau hanya template saja misalnya. Itu kan gak enak. Ya kan? Tetapi dengan kekompakan, dengan chemistry, itu akan menciptakan pola permainan yang seimbang. Pola permainan yang menarik. Pola permainan yang banyak variasi. Banyak seninya. Gitu. Dan tentunya kita pun masih berspekulasi gitu ya. Mampukah Persib Bandung bisa hat-trick juara di musim ini? Atau memang ada juara baru misalnya Borneo kah? Yang memang 10 laga terakhir tidak terkalahkan atau siapa? Nah, kita lihat aja nanti. Oke teman-teman. Tentunya akan saya update lagi ya informasi-informasi seputar sepak bola di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya request ya, ingin dibahas apa, silakan tulisan aja pendapatkan di kolom komentar. Jadi teman-teman jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.